Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Hedi Andriansyah, dosen pengajar di Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah pembelajaran ekonomi makro yang saya ambil. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdakwa perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan gambaran umum tentang mata kuliah pembelajaran ekonomi makro. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar teori ekonomi makro, berupa permasalahan, perhitungan aspek ekonomi makro, dan analisis permasalahan ekonomi makro dan solusinya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS pada Prodi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep ekonomi makro, pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan, investasi, kesempatan kerja, keseimbangan pendapatan 2 sektor, keseimbangan pendapatan 3 sektor, keseimbangan pendapatan 4 sektor, COR, dan ICOR, serta Accelerated Leverage Effect. CPL pada mata kuliah ini antara lain mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bekerja secara mandiri maupun kelompok, mampu menganalisis konsep ilmu ekonomi dalam pembelajaran ekonomi, mampu melaksanakan pengembangan diri dalam pedagogik dan ilmu ekonomi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada penelitian, mampu memecahkan permasalahan dalam bidang ekonomi pendidikan. CPMK pada mata kuliah ini antara lain mampu bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun kelompok, mampu menganalisis konsep dasar teori ekonomi makro, mampu melakukan pengendalian diri dalam ilmu ekonomi makro melalui informasi data dan penelitian, dan mampu mengambil keputusan strategis sebagai solusi atas analisis permasalahan ekonomi makro. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran menggunakan metode text-based learning dengan collaborative learning, diskusi kelompok, dan penugasan melalui LMS UNESA. Sistem pembelajaran menggunakan synchronized dengan pembelajaran kelas tatap muka, Zoom, Google Meet, dan pembelajaran asinkronus dengan menggunakan LMS UNESA yang kami sebut dengan CDIA. Referensi yang digunakan terdiri dari buku, artikel, dan sumber-sumber yang terkait. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan dengan persentase 30%, partisipasi melalui kegiatan diskusi dan keaktifan selama kegiatan pembelajaran sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 pekan. Metode pembelajaran case-based dengan blended learning, diskusi kelompok, dan penyelesaian studi. Berikut gambaran kegiatan pembelajaran pada perkuliahan tatap muka mata kuliah pembelajaran ekonomi makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep ekonomi makro. Ya, di mata kuliah ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi yang kemarin sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, saya coba absensi terlebih dahulu. Jumlah total mahasiswanya 40 dan hari ini semuanya masuk ya? Ya, oke. Terima kasih. Baik. Hari ini kita masuk pada materi konsep ekonomi makro. Nah, konsep ekonomi makro ini merupakan bagian dari pembelajaran ekonomi makro yang harus kita pelajari di awal untuk mengetahui perbedaan antara mikro dan makro. Sebelum saya mulai masuk ke materi ini, saya akan sedikit
flashback tentang materi yang sebelumnya kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya kita membahas tentang ekonomi mikro, ya betul sekali. Jadi kemarin kita mempelajari tentang ekonomi mikro. Kira-kira ekonomi mikro dan ekonomi makro ini bedanya apa? Sambil flashback seperti yang kemarin kita diskusikan, ada yang bisa silakan katakan. Ya, namanya siapa Pak? Ya Pak, ya. Setahu saya ekonomi mikro itu kecil, kalau makro itu besar Pak. Oke, kalau mikro itu kecil dan makro itu besar. Dava sudah memberikan satu grup untuk pembelajaran atau konsep ekonomi makro dan mikro ini. Kita akan mempelajari perbedaan dari keduanya, ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep ekonomi makro dan ekonomi mikro serta menganalisis kebijakan dari permasalahan ekonomi makro yang terjadi di suatu negara. Nah, jadi hari ini kita harapannya Anda bisa mengetahui perbedaan ekonomi makro dan inflasi. Ya, tadi ini sudah sempat disebutkan penjelasannya. Mikro kecil, makro besar. Kemudian apanya yang besar dan apa yang kecil, permasalahannya. Kemudian tadi disebutkan juga contohnya. Oke, Anda sudah mulai bisa mengerucutkan perbedaan antara mikro dan makro. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan membahas pengertian dari masing-masing ekonomi tersebut. Apakah pernah dengar berita ini? Ya. Coba dibaca. Gara-gara pandemi COVID-19, volume penjualan gudang garam atau GGRM makin turun. Berita kedua, bisnis masker melonjak di tengah wabah virus corona. Berita ketiga, rugi triliunan selama pandemi. Pengusaha mal mengaku sulit balik modal. Ekspor Indonesia ke Cina naik meski pandemi. Ini adalah kasus-kasus yang kita temui pada masa pandemi. Dan di sini saya sudah menyematkan bisnis masker melonjak di tengah wabah virus corona. Kira-kira ini permasalahan mikro apa makro? Mikro. Yang mikro angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang makro angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Ini Anda tadi menyebutnya yang paling banyak adalah permasalahan mikro. Yang pertama tadi banyak menyebutkan permasalahannya adalah makro. Kita lihat jawabannya nanti setelah saya menjelaskan materi tentang mikro dan makro. Ya, saya hanya ingin kembali di sini. Kita belajar dengan kasus. Ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, itu namanya ilmu ekonomi. Jadi manusia itu punya keinginan, manusia itu punya kebutuhan. Kira-kira keinginan sama kebutuhan itu sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Angkat tangan. Apa bedanya apa? Ayo. Kalau keinginan itu yang kita inginkan. Kalau kebutuhan yang kita butuhkan. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Sebutkan nama. Viola. Oke, nanti dicatat PJ semua ya. Keinginan itu sesuatu yang tidak harus kita miliki. Kalau kewajiban itu seperti wajib dan itu Kewajiban. ya Kebutuhan. sesuatu yang kita benar Ada temennya punya iPhone, Anda ingin iPhone itu keinginan apa kebutuhan? keinginan. Sadar juga. Oke, ya. Lanjut, itu tadi ilmu ekonomi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Ya. Yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, jadi ini orang ini pengen apa, komputer, pengen mobil, pengen ini dan lain sebagainya. Nah, itu dia butuhkan dengan sumber daya yang ada. Itu namanya ilmu ekonomi. Oke. Berikutnya
Dalam ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Ya, mikro dan makro. Nah, dulu waktu SD kita mempelajari tentang biologi, ada istilah mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau mikroorganisme pandangan kita bentuknya apa? Kecil. Betul sekali. Nah, mikro artinya kecil. Ya, jadi mikroekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Tapi di sini ada penekanannya yaitu secara individu. Inilah yang disebut dengan kecil. Contohnya, satu konsumen, satu rumah tangga, satu perusahaan, satu industri. Itu mikro. Ya. Kemudian pertanyaan tentang ekonomi mikro yang muncul. Jadi ya, Anda pahami pengertian mikro tadi, satu konsumen, satu produsen dan lainnya. Saat Anda mendapatkan hadiah banyak uang, kira-kira uangnya itu untuk apa? Sumbangan keluarga. Wah, luar biasa. Mbak Fiona sumbangkan luar biasa. Ada lagi, saya tanya, silakan Mbak. Investasi, oke. Kemudian siapa lagi masnya? Mas-masnya? Modal usaha, oke. Nah, itu merupakan suatu pertanyaan mikro. Kenapa? Karena saya tanyanya itu tiap individu tadi itu berbeda. Ya. Nah, itu mikro. Ya, saya arahnya ke sana. Nggak ada jawaban benar atau salah. Jadi itulah. Nih, tiba-tiba Anda dapat rezeki nombok ya, ada hujan uang. Kalau uangnya kertas enak, amin. Wah, kalau uangnya receh yang jatuh gimana? Sakit kabeh. Oke, itu ya. Jadi tiba-tiba ada hujan uang, ada yang tadi masa sih nggak pengen beli skincare, langsung disumbangkan semua ya. Nah, kemudian ada yang pengen itu ada iPhone, ada apa dan lain sebagainya, pasti dibeli dulu. Sisanya baru disumbangkan. Oke, enggak ya. Kemudian ada yang pengen yang cowok-cowok itu pengen beli mobil Ferrari dan lain sebagainya. Ya. Wah, luar biasa modal. Untuk modal, salah satunya kan modal. Ini kan juga bisa untuk modal menikah, Mas. Oke, yang terakhir, nah ini rumah. Nah, sama aja. Ini juga bisa untuk jadi modal. Oke, ini salah satu bentuk investasi juga. Berikutnya makroekonomi dari mikro. Sekarang kita masuk ke ranah makro. Nah, makro itu lawan kata dari mikro. Kalau mikro tadi kita ke yang lebih luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Jadi dampaknya itu skalanya nasional. Itu yang dinamakan dengan makro. Inflasi itu kan terjadi kalau misalnya terjadi inflasi di Indonesia, yang kena apakah tukang mebel saja? Enggak. Apakah yang kena tukang tahu saja? Enggak. Semua akan berdampak. Nah, itulah yang dinamakan dengan makro. Mas yang bocor, Mas siapa namanya? Mas Garin. Gimana Mas menurut Mas Garin? Kalau misalnya tadi saya mengatakan pada saat jumlah uang yang beredar tadi apa? Tinggi apa enggak? Rendah. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan pajak itu dinaikkan. Kira-kira benar nggak kebijakan itu? Kenapa kok bisa enggak? Soalnya kan peredaran uangnya kan rendah. Terus? Kalau pajaknya dinaikin nanti nggak bisa bayar sesuatu. Iya, 100. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi peredaran uang di masyarakat itu rendah, kemudian Anda menambah kebijakan berupa menaikkan pajak, misalnya nih, harga satu barang itu, harga meja ini misalnya sebelum pajak itu dinaikkan 100.000, ya. Ternyata setelah adanya kenaikan pajak, meja ini menjadi 150.000. Kira-kira Anda tertarik nggak membeli meja ini? Nah, misalnya pada saat itu jumlah uang yang beredar itu rendah. Dengan adanya kenaikan harga karena adanya kenaikan pajak tadi, uang yang beredar itu akan semakin rendah atau semakin naik? Ya semakin rendah kan. Malah nggak ada lagi yang mau beli. Ya harapannya itu bagaimana caranya agar pasar itu kembali bangkit, sehingga pemerintah pastinya akan mengambil kebijakan yaitu menurunkan
pajak. Nah itu logikanya main. Contohnya terjadi pada saat COVID kemarin. Pernah ingat saat COVID dulu itu kita mendengar pembelian mobil selisihnya sampai berapa ya? 50 juta atau 20 juta. Karena pemerintah menghilangkan pajak untuk mobil. Pernah dengar nggak? 1 Januari kalau nggak salah itu. Nah itu salah satu upaya pemerintah agar masyarakat itu mau membelanjakan uangnya. Salah satunya untuk membeli mobil. Bukan apa-apa, karena mobil yang diproduksi itu adalah mobil yang diproduksi di Indonesia. Perakitannya kan di kita. Harapannya saat mobil itu terjual, maka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia itu akan tetap ada. Ya. Kalau misalnya mobil itu nggak ada yang terjual, kemudian perusahaan mobil yang ada di Tangerang itu akhirnya tutup, gimana? Pengangguran akan semakin meningkat. Arahnya ke sana. Ya, oleh karena itu pajak ini harapannya dinaikkan untuk menambah pendapatan negara dan untuk menekan agar masyarakat itu semakin banyak berbelanja. Jadi kebijakan menaikkan pajak itu hanya cocok apabila terjadi jumlah uang yang beredar itu naik apa turun? Naik. Harapannya apa? Biar masyarakat itu menekan pembelian terhadap suatu barang. Kalau diturunkan itu tadi harapannya agar masyarakat itu mau kembali membeli barang tersebut, ya, sehingga kebijakan itu dilakukan. Kemudian berikutnya, kira-kira selain tarif pajak, apalagi kebijakan fiskal yang Anda ketahui yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Oke, ketahuan lagi. Subsidi BBM. Kira-kira subsidi BBM ini bagian dari penerimaan atau pengeluaran pemerintah? Penerimaan yang ini. Yang lain? Mengurangi. Jadi yang awalnya pemerintah nggak ada pengeluaran karena adanya subsidi, maka mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk untuk membayar subsidi. Jadi selisih 5.000 itu yang bayar adalah pemerintah. Ya, itu ya. Maka itu kenapa kok subsidi itu menjadi beban negara. Di berita-berita dengar kan bahwa subsidi itu semakin membebani keuangan pemerintah. Ya, karena seperti ini. Terus kemudian apalagi subsidi BBM, selain subsidi BBM? Subsidi? Iya, gas. Gas yang warnanya? Coba di sini yang pakai gas berwarna hijau angkat tangan. Wow, banyak sekali. Pernah lihat gasnya itu berwarna apa? Biru. Saya ngomongnya hijau tadi. Yang pakai hijau angkat tangan. Oke. Pernah memperhatikan gasnya itu? Warnanya hijau? Ya. Bentuknya kecil? Ya. Ada tulisannya apa? Untuk masyarakat untuk miskin enggak? Bener enggak? Bener. Kebutuhan juga mundur ya. Jadi kira-kira pemerintah itu mengeluarkan subsidi dengan tepat enggak? Itu gas itu semakin kesini, oh iya harus sadar. Kok yang mulai di rumah dilihat gasnya ada nggak bisa? Jangan-jangan tulisannya gasnya ini, gasnya tulisannya halal. Bisa dikonsumsi berarti. Oke, ya. Ya, jadi sebenarnya gas melon ya, gas melon itu difungsikan untuk mereka yang kurang mampu. Ya. Apa saya, cuman akhirnya makanya kalau pemerintah mengurangi subsidi jangan marah ya. Subsidi itu nanti akan dialihkan ke yang lain ya, mungkin pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, pendapatan nasional, kebijakan ekonomi, inflasi, deflasi. Saat mikroekonomi kita berbicara perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya, permintaan, investasi yang sifatnya individu dan lain sebagainya.
Kira-kira kalau misalnya ada kasus seperti ini masuk ke mikro atau ke makro? Akibat pandemi COVID-19, pengangguran dan kemiskinan diprediksi mengalami lonjakan. Mikro atau makro? Makro. Terus sekali. Berikutnya, inflasi yang tak biasa pada masa pandemi. Kira-kira kasus ini masuk makro atau mikro? Makro. Oke. Ekspor Indonesia ke Cina naik meskipun pandemi. Mikro atau makro? Makro atau mikro? Makro. Oke. Rugi triliunan selama pandemi, pengusaha mal mengaku sulit balik modal. Mikro atau makro? Mikro? Yakin? Mikro? Makro atau mikro? Oke, yang benar adalah mikro. Berikutnya, bisnis masker melonjak di tengah wabah virus corona. Mikro makro? Cukup paham dengan istilah mikro dan makro. Kemudian tadi saya juga sempat menjelaskan tentang kebijakan yang harus diambil apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan kondisi makro suatu negara, seperti ada inflasi, ada deflasi, ya, dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan mikroekonomi. Mohon maaf, makroekonomi. Silakan berkata. Ada yang ditanya? Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Baik. Sebelum saya akhiri pertemuan dan siap hari yang cerah ini, maka untuk mengetahui apakah kira-kira Anda itu paham atau tidak seperti yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, ada sedikit tugas. Satu saja tugas. Silakan Anda nanti akses di LMS Anda, ya, dengan akun masing-masing. Nanti di situ Anda akan melihat ada satu penugasan. Penugasan itu saya sudah menyediakan satu soal kasus yang mungkin tiap individu berbeda kasusnya. Ya, silakan Anda baca kasus tersebut, Anda analisis kira-kira itu kasus yang arahnya ke mikro atau makro, dan kemudian kira-kira permasalahan tersebut cocoknya itu diberi solusi dengan kebijakan apa? Kebijakan moneter atau kebijakan fiskal, dan kira-kira kebijakannya yang mana, ya, dengan alasan yang mungkin bisa Anda utarakan di sini. Oke, ya, oke. Baik, saya ulang lagi. Demikian mungkin pembelajaran yang saya berikan pada siang hari ini, ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi berikutnya, bagian dari ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional. Nasional akan kita bahas minggu depan, dan tetap jaga kesehatan, sehat selalu, jangan lupa cintailah. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih kepada seluruh tim penilai Sivitas Akademika UNESA, khususnya Prodi Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum